masuk di fasal tentang at-ta'ahhub li qudumi syahr Ramadan. Ya. At-ta'ahhub, ma makna at-ta'ahhub? Bersiap siaga. Bersiap siaga pada kedatangan bulan Ramadan. Apa yang harus dipersiapkan ketika untuk datangnya bulan Ramadan? Yang ini akan dijelaskan insyaallah. Untuk pertama, sebelum masuk pada pembahasan apa yang terlintas dalam benak kita ketika disebutkan bulan Ramadan akan tiba? Kira-kira apa yang terlintas langsung di dalam pikiran ketika seseorang mengatakan bulan depan akan masuk bulan Ramadan? Apa yang terlintas? Puasa. Selain itu, sholat tarawih. Kemungkinan pikiran seperti itu. Tapi di dalam pikiran, namanya manusia, di dalam pikiran pasti ada kesenangan. Oh, dalam bulan puasa ini ada sesuatu yang di luar seperti bukan kebiasaan daripada selain bulan Ramadan. Seperti apa? Mungkin makanan lebih banyak, mungkin kita orang lebih bersama-sama lagi dan lain sebagainya. Mungkin ada masa libur dan lain sebagainya di situ. Mungkin terlintas itu sebagai manusia. Kenapa? Karena kita mengartikan bulan Ramadan itu bulan puasa sebagai berikut. Ini hanya untuk libur. Ini hanya bulan puasa, ini hanya untuk itu. Jadi ketika masuk bulan Ramadan, kita beribadah tidak maksimal. Kenapa? Karena tidak ada terlintas sesuatu yang untuk kita berbuat ibadah. Pertanyaannya sekarang, Ramadan itu artinya sendiri apa? Panas. Ramdha, dari kata-kata ramdha, panas. Kenapa sampai panas, dikatakan panas dan diturunkan syariat untuk berpuasa pada bulan Ramadan? Ulama tafsir hadis mengatakan bahwasanya diturunkan pada bulan Ramadan supaya apa? Untuk membakar daripada dosa-dosa manusia. Membakar dosa-dosa manusia. Kita orang setelah melakukan dosa selama 1 tahun, ketika masuk bulan puasa, Allah Subhanahu wa taala bakar kita orang punya dosa. Saking panasnya seperti dibakar dosanya kita orang. Makanya ulama-ulama kita orang, ahli-ahli salaf sebelum kita orang, ulama-ulama terdahulu, ketika mendengarkan bulan depan akan masuk bulan Ramadan, mereka itu berpikir apa? Tidak berpikiran yang lain. Apa yang mereka pikirkan? Ketika masuk bulan puasa, saya ingin beribadah sehingga dosaku akan terbakar seperti panasnya matahari. Bagaimana panasnya matahari atau api yang membakar kayu api. Sehingga pada masuk bulan Ramadan mereka bersungguh-sungguh. Niat sudah betul. Itu perbedaannya kita orang. Ketika mendengarkan, sama seperti kita orang, ketika mendengarkan bulan depan akan masuk musim gugur, akan masuk musim kemarau, apa yang terpikir dalam pikiran? Oh, bulan depan ini banyak tumbuhan yang akan layu, air mulai surut dan lain sebagainya. Itu yang langsung terpikir dalam pikiran kita orang. Maka di bulan depan kita orang sudah bersiap-siap dengan air dan lain sebagainya. Begitu juga ulama-ulama yang kita orang. Ketika mendengarkan bulan puasa, yaitu bulan Ramadan, mendengarkan bulan panas, yang berarti apa? Membakar kita orang punya dosa-dosa. Sehingga pada masuk bulan puasa bersungguh-sungguh dan berlatih untuk betul-betul berbuat kebaikan dan lain sebagainya di dalam bulan puasa. Sehingga dalam bulan puasa berbuat maksimal. Sehingganya apa? Allah Subhanahu wa taala seakan-akan buat kita orang punya dosa itu yang 1 tahun dibakar di bulan itu. Makanya dari awal kita orang harus perhatikan. Dari awal kita orang sudah perhatikan, dan insya Allah ketika kita orang perhatikan dari awal, niat kita orang sudah baik. Gitu. Kita orang masih belum bicara niat, tapi masih bentuk Ramadan itu sendiri. Bagaimana pandangannya kita orang? Pandangannya kita orang baik tentang Ramadan, kita orang berhasil dalam bulan Ramadan. Kita orang pandangannya sebelah daripada ke Ramadan, maksudnya untuk tidak maksimal dalam beribadah, untuk berniat maksimal untuk beribadah, melenceng nanti. Makanya disebutkan di sini, wadzalika bil istibsyar li qudumi syahri. Dan seperti itu dengan bergembiranya pada masuknya bulan yang mubarak, yang berkah. Wal istikthar, dan memperbanyak. Istikthar, memperbanyak.
minan niyati salihah, daripada niat-niat yang baik, niat-niat yang saleh. Contohnya di sini apa? Yang pertama, tahsilun nazar minallahi wa khususan fi awal lailatin minhu. Mencapai perhatian Allah, perhatian daripada Allah. An-nazar penglihatan, tapi di sini diartikan perhatian. Mencapai perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di awal malam daripada bulan Ramadan. Seperti yang dijelaskan di sini hadisnya, faman nazarallahu ilaihi fiha lam yu'adzibhu abadan. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala perhatikan, maksudnya Allah Subhanahu wa taala lihat dengan seksama, maksudnya Allah perhatikan dia, ilaihi padanya, fiha di malam pertama daripada bulan Ramadan, lam yu'adzibhu abadan. Ini kabar gembira, tidak akan diazab dia selama-lamanya. Tidak akan diazab selama-lamanya. Perhatikan. Awal Ramadan saja, awal Ramadan, yaitu salah satu malam yang ganjil, sampai ada hadis yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang Allah perhatikan di malam itu, maka Allah tidak akan mengazabnya. Salah satu kemuliaannya juga disebutkan, Al-Imam Al-Haddad mengatakan boleh jadi atau bisa jadi malam Lailatul Qadar jatuh di awal bulan puasa. Bisa jadi. Imam Al-Haddad mengatakan bisa jadi malam Lailatul Qadar di awal pada bulan malam Lailatul Qadar. Bisa jadi. Di sini juga perlu diperhatikan, apabila ingin berbicara kepada orang lain, apabila berbicara kepada orang lain atau dakwah kepada orang lain, tidak diperuntukkan bagi kita orang dai atau mubalik, tidak diperuntukkan untuk kita orang selalu mengancam-ancam orang. Bagaimana hadisnya Nabi Muhammad SAW? Basyiru wala tunaffiru. Berikanlah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Ketika ingin menyampaikan bulan puasa, masuknya bulan puasa dan kemuliaannya bulan puasa, berikan kabar gembira. Ketika malam bulan puasa kita orang diberikan ini, awal bulan puasa, dan bergembira di awal bulan puasa kita akan diberikan ini. Jangan katakan langsung kalau tidak puasa di bulan puasa Allah azab, masuk neraka. Tidak boleh. Orang belum mau puasa sudah malas mau puasa kalau dengar kata-kata itu. Dia tahu wajib sudah puasa ini, tapi dia ancam terus dia, kalau kau tiap puasa kau masuk neraka, kalau kau tiap puasa dosanya besar ini, langsung malas. Tapi coba ada orang lihat, coba lihat orang, anak kecil saja, anak kecil kalau kita orang bilang, kalau kau puasa saya kasih kau uang 1.000, saya kasih kau uang 5.000, kira-kira dia semangat puasa atau tidak? Semangat. Tapi kira-kira ada anak sudah besar, jangankan sudah besar, mungkin sudah remaja, kita orang bilang, kalau kau tiap puasa besok saya cambuk kau. Kira-kira apa dia terjadi? Malas. Itu. Maka ditekankan bagi para mubalik, insyaallah balik semua, ditekankan apa? Untuk selalu memberikan kabar gembira. Bagaimana sedangkan orang selain Islam saja seperti orang Kristen dan lain sebagainya, kalau ada orang Kristen, kalau ada orang meninggal, apa dikatakan? Oh, Bapak di atas sudah terima dia. Mereka sudah bilang begitu. Mereka berani bilang begitu. Bagaimana umat Islam tidak berani bilang begitu? Sedangkan umat Islam adalah agama yang benar. Itu salah satu triknya. Supaya apa? Supaya orang yang mendengarkan tertarik. Bukan melari, bukan malah lari, tidak. Dari awal Ramadan saja sudah ada disebutkan di sini hadis yang mengatakan lam yu'adzibhu abadan. Tidak akan diazab selama-lamanya. Ya kau bilang kalau kau bilang tiba-tiba, kau tidak puasa hari kedua, kau tidak puasa hari ketiga, masuk neraka. Siapa kau? Itu.
Yang kedua, salah satu contohnya apa? Hiyazatul maghfirah war rahmah wal aizku minan nar. Hiyazah ini untuk memperoleh maghfirah. Apa maghfirah? Ampunan Allah, war rahmah, dan kasih sayang Allah, wal aizku minan nar, dan pembebasan daripada api neraka. Insyaallah semoga kita semua diselamatkan daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, al-mutaba'atu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma ya'maluhu fi Ramadan. Mengikuti pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap pekerjaannya di dalam bulan Ramadan. Di setiap pekerjaannya di dalam bulan Ramadan. Wa ghairiha minan niyat, dan selainnya daripada niat. Wa man fataha, dan barang siapa yang membuka atau memulai, disebut di sini bukan membuka tapi memulai, ala nafsihi, atas dirinya, bab niyatun salihah, memulai daripada diri sendirinya, yaitu satu pintu saja atau satu niat saja daripada niat yang baik. Fatahallahu, maka Allah akan membuka baginya 70 baban min abwabit taufik, 70 bab atau 70 pintu daripada bab taufik. Perkataannya siapa ini? Ada disebutkan di situ. Ini perkataannya Al-Imam Al-Junaid. Al-Imam Al-Junaid. Bagaimana mungkin kita orang niat dengan satu niat, tapi Allah akan bukakan bagi kita orang 70 niat? Bagaimana mungkin? Contoh kecilnya. Ketika masuk bulan Ramadan, kita orang niat dalam hati, ya Allah, kalau masuk bulan Ramadan, saya mau hatamkan dalam satu bulan itu 10 kali. Misal, contoh. Ya Allah, itu bagi penghafal Quran mungkin. Ya Allah, ketika masuk bulan Ramadan, saya mau menghatamkan Al-Quran 3 kali. Satu niat itu saja. Dia niat itu saja. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, dia ingin bersedekah dengan orang lain. Dia membantu temannya. Dia memberikan ilmu kepada temannya. Dia berbakti kepada orang tuanya. Dengan satu niat tadi, tapi hatinya menjadi tenang dan ingin berbuat kebaikan yang lain. Itu maksud daripada hadis ini. Itu maksud daripada perkataan ini. Satu niat kau buat, akan muncul niat-niat yang lain. Satu niat kau buat, akan muncul niat yang lain. Perkataan Imam Junaid, satu niat baik yang kau lakukan, yang ingin kau lakukan, akan Allah bukakan 70 niat untuk kau kalau kau betul-betul giat. Pertanyaannya di sini, apa itu taufik? Apa itu taufik? Ada namanya hidayatul bayan, ada namanya hidayatul taufik. Ada namanya hidayatul bayan, ada namanya hidayatul taufik. Hidayatul taufik, sebagaimana di Al-Quran disebutkan, yuthabbitullahu ala ma yasha. Ya, yuthabbitullahu ala ma yasha. Yahdillahu may yasha wa yahdi may yasha. Atau di ayat lain, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Itu apa artinya? Innaka la tahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau mau. Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah yang ingin
Allah yang mau membuat seseorang itu ada hidayahnya. Ini namanya hidayatul taufik. Ini namanya hidayatul taufik. Taufik daripada Allah. Maksudnya apa? Dia ingin berbuat kebaikan. Ini hidayatul taufik. Dia ingin berbuat kebaikan. Datangnya dari mana? Langsung daripada Allah. Langsung daripada Allah. Dan ini langsung tergerak daripada batinnya. Dan ingin langsung, bukan hanya batinnya, tapi pergerakannya juga. Ada namanya hidayatul bayan. Hidayatul bayan itu bagaimana? Contoh seperti disebutkan dalam Al-Quran, wa thamuda idh hadainahum. Wa thamuda, seperti para nabi sebelum-sebelumnya telah memberikan petunjuk kepada kaum-kaum sebelumnya. Para nabi telah memberikan petunjuk. Tapi mereka itu mengerjakan daripada petunjuk Nabi atau tidak? Ada yang mengikuti, ada yang tidak. Nabi menyampaikan itu hidayah. Itu namanya hidayah daripada Allah. Akan tetapi namanya hidayatul bayan. Hidayatul bayan. Kemungkinan dia ini akan ikut, kemungkinan tidak. Tapi hidayatul taufik itu langsung daripada Allah. Langsung diberikan. Walakin Allah yahdi may yasha. Akan tetapi Allah yang sendiri yang akan memberikan siapa saja yang ingin Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu taufik. Itu daripada taufik ini. Makanya di sini disebutkan satu niat baik yang kita orang lakukan akan mengundang 70 niat baik yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan kita orang dengan niat-niat ini. Salah seorang syekh mengajar kepada para muridnya. Tiba-tiba ada salah satu muridnya ini mengetuk pintu. Ketok pintu untuk ada hajat bicara dengan syekh. Ketika diketuk pintu, syekhnya berdiri kemudian duduk. Santrinya datang dan berduduk di depan syekhnya, datang untuk belajar. Syekhnya tanya, apa niatmu datang kemari tadi? Saya niat datang tadi untuk belajar. Terus apa kata syekhnya? Hanya itu? Iya, hanya itu. Apa kata syekhnya? Saya tadi ketika dari dudukku sampai membukakan pintu sampai saya duduk lagi, itu niat yang saya lakukan bukan hanya satu, bahkan banyak niat. Niatku apa? Saya niat ketika saya berdiri, kalau kau butuh sesuatu saya akan tunaikan. Kalau kau ada sakit saya akan obati. Kalau kau ingin minta belajar saya akan ajarkan. Kalau kau ingin panggil saya keluar saya akan tunaikan dan lain sebagainya. Dengan beberapa niat tadi, waktu yang sangat singkat Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan sudah pahalanya. Sedangkan saya tidak perbuat. Itu perhatikan kekuatan niat. Sedikit yang diniatkan tapi sudah tercatat. Beda dengan niat keburukan, niat kejahatan. Belum kita lakukan, tidak akan dicatat. Bahkan ketika kita lakukan, malaikat menunggu kapan kita istighfar. Tidak akan jadi dicatat. Itu kekuatan niat. Tapi kalau niat kebaikan, maka belum dia lakukan akan sudah tercatat. Sebagaimana ada seseorang sebelum daripada zaman Nabi Muhammad SAW, daripada kaum Bani Israel, dia melewati satu pantai dan melihat buih-buih di lautan itu banyak, pasir yang di lautan itu banyak. Dia sampai pada saat itu Bani Israel dalam keadaan kelaparan. Apa yang di benaknya? Apa yang dia pikirkan? Apa niatnya? Kalau saja pasir ini menjadi gandum atau pasir ini menjadi tepung, maka saya akan bagikan kepada seluruh kaum Bani Israel. Maka diturunkan wahyu kepada Nabi pada saat itu, diturunkan bahwasanya niatnya tadi itu sudah tersampaikan dan sudah menjadi sisi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang keempat, istisyraful habib li qudumi habibih. Bergembira, seseorang yang dicintai bergembira bertemu dengan orang yang dicintai.
Fakana alaihi salatu wassalam, dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Lihat kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat rindu. Kalimat rindu, kalimat ingin bertemu. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan jangan bukan cuma Rajab dan Sya'ban. Ya Allah, sampai kita orang pada bulan Ramadan. Sampai kita orang pada bulan Ramadan. Wa ruya an Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, annahu kana, sesungguhnya dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yastashriful hilal illa hilal Ramadan, tidak bergembira atau tidak memuliakan satu hilal, sebuah hilal muncul hilal tidak ada kemuliaannya. Nabi tidak bergembira juga kecuali hilal pada bulan Ramadan. Kecuali hilal pada bulan Ramadan. Wa kana, dan dahulu Nabi idza nazara ilaihi, apabila melihat daripada hilal tersebut, apa berkata Nabi? Qala Allahumma adkhilhu alaina bisalam minal asqam wal faragi minal ashghal waraddina fihi bil yasir minan nawm. Ya Allah, masukkanlah kami ke bulan Ramadan dengan keselamatan. Minal asqami, daripada kesakitan, wal faragi minal ashghal, dan daripada waktu luang daripada kesibukan. Waraddina fihi bil yasir minan naum, dan cukupkan kami daripada tidur yang sedikit. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan amal kebaikan semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rugi tidak berbuat amal kebaikan. Bagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha, barang siapa yang mengerjakan satu amal kebaikan, maka dibalas baginya 10 kali kebaikan. Bagaimana pada bulan Ramadan, yang mana pada bulan Ramadan dilipat gandakan lagi pahala, dilipat gandakan lagi pahala. Mungkin sudah lewat daripada ada hadis yang mengatakan bahwasanya sebelum bulan Ramadan, sebelum malam-malam bulan Ramadan, Allah akan memanggil hamba-hambanya di sepertiga malam. Hal min talib, apakah ada orang yang ingin menginginkan hajah, aku akan tunaikan. Hal min mustaghfir, apakah ada orang yang meminta ampun, aku akan ampunkan. Hal min taib, apakah ada daripada hamba-Aku yang ingin meminta ampun, aku akan ampunkan. Khususiyah di bulan Ramadan, setiap malam Allah panggil hambanya dari awal maghrib sampai fajar shadiq. Dari awal maghrib sampai fajar shadiq, apa panggilan Allah? Seperti sepertiga malam selain bulan Ramadan. Hal min talib, hal min mustaghfir, hal min taib, hal. Apakah ada orang yang minta, apakah ada orang meminta? Maka rugi kita orang kalau pada malam-malam bulan Ramadan tidak meminta sesuatu kepada Allah. Rugi kita orang pada bulan Ramadan, pada malam-malam bulan Ramadan kita orang hanya minta dunia, sedangkan akhirat kita orang lupakan. Rugi. Makanya dari untuk menghalangi daripada sesuatu itu, Nabi Muhammad SAW berdoa, ya Allah, selamatkan kami daripada kesakitan. Karena kesakitan kita mungkin susah beribadah dan lain sebagainya, atau sesuatu yang membuat kita sibuk daripada dunia, atau sesuatu daripada karena kita orang capek jadi kita orang punya tidur lebih banyak. Makanya Nabi Muhammad SAW berdoa dengan doa ini. Penting dengan doa ini. Ma yathbutu bihi syahr Ramadan. Insyaallah ini yang akan datang.